Lemparan ke dalam bagi Persijap Jepara. Di daerah pertahanan Pelita Jaya, Marildo Souza. Masih Souza. Maksudnya cukup baik, Arnaldo Vilaba. Dan kembali pelanggaran dilakukan oleh Egy Melgiansyah terhadap salah seorang pemain Persijap. Hasilkan tendangan bebas bagi Persijap. Dalam gerak lambat, bagaimana sliding yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah mengenai kaki 23 atau timnas di bawah 23 tahun. Arnaldo Vilaba pendek saja ke Pablo Aimar. Kali ini tampaknya pelanggaran dilakukan oleh Eduardo terhadap Pablo Aimar. Pablo Francis maksud kami. Tendangan langsung masih membentur badan Johan Ibo tadi. 2 lawan 1 Bung, bukan pelanggaran. Firman Utina. Kembali Doni F. Siregar gagalkan gerakan yang dilakukan oleh Firman Utina. Dan tampaknya Firman Utina terbaring di atas lapangan setelah tadi mengalami benturan dengan Doni F. Siregar. Ya memang bukan karena benturan dia cedera, kita lihat tumpuan kaki kirinya. Ya kita lihat yang membuat dia kesakitan. Dan kesempatan ini dimanfaatkan oleh Junaidi untuk memberikan arahan kepada Amarildo Souza dan juga Pablo Francis. Pelatih yang sejauh ini dianggap sukses menghantarkan Cristiano Lopez berusaha melewati pemain bertahan Persijap. Terjatuh, dibayang-bayangi dengan ketat oleh Anam. Pergerakan yang dilakukan oleh Cristiano Lopez, pemain yang telah menghasilkan 9 gol bagi Pelita Jaya sejauh ini. Jepara dapat mengangkat kemotivasi sebuah tim, tapi apa yang dimiliki oleh seorang Pelita hanya saja Cristiano Lopez yang mampu mengangkat sebuah tim Pelita Jaya. Dan saya pikir Camelo tampil tidak cukup baik pada sore hari ini. Dalam menit 37 belum memberikan kontribusi yang cukup positif. Saya pikir ini solusi yang harus dimainkan oleh Fandi Ahmad untuk menurunkan seorang Rudi Widodo. Sebuah crossing Supardi mampu dipotong oleh Danang, membuat peluang bagi Pelita Jaya kembali terbuang. Ya tampaknya sepatu Basri mengenai kepala dari Danang. Pertama di babak kedua bagi Pelita Jaya, Egy Melgiansyah. Eduardo masih bisa disambar dengan baik oleh Danang. Pablo Francis mengenai kaki Basri Badusalam. Ya cukup berbahaya tackling yang dilakukan oleh Basri. Kita tahu dia sudah mendapat kartu kuning pertama tadi di babak pertama. Ya kita lihat bagaimana dia melakukan gerakan yang sebenarnya Yang menjadikan sebuah pertanyaan, mengapa belum diturunkannya seorang Rudi Widodo untuk menggantikan sebuah Camelo pada babak kedua ini. Dan kembali wasit Suwartono melihat bahwa Ardan Aras melakukan pelanggaran terhadap Njam Rohiman. Menghentikan laju Njam Rohiman di kotak penalti Pelita Jaya. Pablo Francis. 1 lawan 1 kita lihat. Pablo Francis yang juga Hero Liba. Terjatuh Pablo Francis.
Pengawalan yang cukup ketat diberikan oleh Errol Iba terhadap Pablo Francis. Cristiano Lopez. Jatuh Aji Nurpijal. Belum berhasil membahayakan gawang Persijap Jepara. Cristiano Lopez, striker Pelita Jaya yang telah menciptakan 9 gol sejauh ini. Sebagai tombak kembar, terjalin kerjasama yang erat. Kita lihat bagaimana tidak hanya posisi mereka yang jauh, juga sering terjadi salah pengertian antara kedua bomber itu.